Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kabar gembira bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang hadir ya, atau duduk-duduk di majelis ilmu ya. Yang pertama adalah mereka orang yang hadir ya, datang ke masjid atau ke musola ya, untuk mengikuti majelis ilmu, maka mereka ini, kata Nabi SAW, akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang fisabilillah. Beliau bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, belajar, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ya. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fisabilillah sampai kembali ke rumahnya. Makanya ada sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang mengira pergi di waktu pagi atau sore untuk mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, maka dia adalah orang yang kurang akalnya. Jadi kata sahabat Abu Darda ini, orang yang siapa yang dia ini menyangka, mengira berangkat di waktu pagi ya, pergi di waktu pagi atau sore untuk mencari ilmu itu tidak termasuk jihad, maka dia adalah orang yang kurang akalnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Yang kedua, berita gembira dari Nabi SAW, orang yang hadir datang ke masjid atau ke musola untuk mempelajari ilmu, dia memperoleh pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji, yang hajinya dikerjakan secara sempurna. Jadi ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang walaupun belum sempat atau belum bisa atau belum mampu berangkat berhaji, tetapi dia bisa memperoleh pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang dikerjakan dengan sempurna, yaitu dengan cara dia menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di masjid atau di musala dan lain sebagainya. Nabi katakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamma hajjatihi. Siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menghendaki, tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang dikerjakan dengan sempurna. Jadi dia mendapat pahala haji yang dikerjakan dengan sempurna. Tapi tetap harus menunaikan kalau wajib ya Pak ya. Ini hanya kemurahan Allah saja. Sama seperti kalau orang itu bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah, dia seperti orang yang berhaji. Siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat sunnah duha, maka dia seperti umroh ya. Jadi walaupun kita belum berhaji atau kita mungkin tidak umroh, kita bisa setiap hari mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu caranya bersuci dari rumah kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, atau bersuci dari rumahnya pergi ke musola atau ke masjid sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha dan lain sebagainya. Dia akan mendapatkan pahala orang yang umroh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi katakan, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fihi bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Fi baitin min buyutillah itu dari salah satu dari rumah-rumah Allah, masjid.
musalla, langgar dan sebagainya. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah Al-Qur'an. Wa yatadarusuna fi bainahum, mereka itu tadarus, belajar bersama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada kaum itu sakinah. Sakinah itu ketenangan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk-duduk di majelis ilmu ini kan kita tamu-tamu Allah, ya, akan disayang sama Allah, diliputi dengan rahmat, ya. Kemudian apa? Wa haffathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Jadi pengawalnya itu adalah para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ya. Maksudnya dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, kata para ulama. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Mendapat pahala fisabilillah, mendapat pahala haji secara sempurna, diberikan ketenangan, diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah, dijaga oleh para malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, ya. Yang mengajar bagaimana? Ada khusus yang mengajar, ya. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam, semut yang ada di lubangnya, dan ikan yang ada di dalam air, ya, di laut, mereka semua bersolawat, ya, mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya. Dan itu tidak dipengaruhi jumlahnya 1000 apa 100 apa 10 atau 2 orang. Orang yang mengajarkan kebaikan itu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, ya, para malaikat, sampai ikan yang ada di dalam lautan, ya, begitu. Baik, ini sebagai mukadimah, ya Bu, ya, supaya kita semangat di dalam majelis ilmu.